Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Khalifa Putri. Saya dari Fakultas Kebudayaan dan Pengetahuan, Program Studi Bahasa Perancis. Saya NPM-nya 2213044026. Kali ini saya bakal membuat video resume PPKMB dari hari pertama sampai hari terakhir. Di hari pertama kita dapat mendapatkan beberapa materi. Materi pertama ini narasumbernya adalah Insinyur Fahrizal Darminto. Beliau ini sekretaris dari daerah Lampung. Beliau menyampaikan beberapa materi. Antara lain, 1. Pendidikan menjadi kewenangan pemerintah. SD itu kewenangan pemerintah daerah, SMP sampai SMA itu pemerintah kota, dan universitas itu pemerintah pusat. Lanjut, yang kedua, 75% masyarakat Lampung hidup di pedesaan. Mereka yang hidup di pedesaan itu memanfaatkan mengendalikan alam dan lingkungan pertanian, dan itu sudah menjadi perhatian utama para pemerintah. Yang ketiga, pendidikan di Lampung ini sudah mulai meningkat. Ini semua itu dibuktikan banyaknya mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari luar Lampung, dan selain mahasiswa juga ada siswa-siswa lain yang berasal dari luar Lampung. Lalu, yang keempat ini ada Provinsi Lampung itu sudah memiliki kondisi yang kondusif. Ini disertakan dengan infrastruktur yang memadai dan listriknya memadai juga. Dan yang terakhir itu ada 3 pilar penting. Yang pertama moral, kedua agama, dan ketiga gali ilmu sebanyak-banyaknya dan hidup harus memiliki seni. Itu adalah materi pertama. Lanjut kita ke materi yang kedua. Materi kedua ini disampaikan oleh Yusrandi Yusrin. Beliau ini Polda Lampung, materi dari Polda Lampung, tentang cybercrime. Yang pertama, peran Polri dalam mengatasi cybercrime. Yaitu awalnya UIT itu diciptakan untuk mengatasi kasus kejahatan perbankan. Tapi seiring berkembangnya zaman, UIT tidak hanya untuk mengatasi kasus kejahatan perbankan. Yang kedua itu ada contoh kasus penanganan yang sesuai dengan UIT. Di pasal 27 itu ada kurang lebih 15 kasus pada tahun 2022 tentang kesusilaan yang mayoritas dari kaum hawa berkenan dengan menyebarluaskan foto atau video tidak senonoh. Terus, ada jaringan perjudian online yang dipromosikan oleh beberapa selebgram yang berpusat di Tangerang yang seringkali menawarkan keuntungan besar dan sangat cepat. Di pasal 28 ada penyebaran hoaks yang berdampak pada isu SARA dikarenakan berita yang tidak kredibel. Di pasal 29 ada menyebarluaskan dokumen dengan melakukan illegal akses dari suatu pihak dan disarankan untuk tidak menyebarluaskan data pribadi seperti username dan passcode, baik media sosial atau rekening bank. Contoh kasus lain itu ada kasus pornografi, pelanggaran hak cipta, penipuan online, illegal akses, judi online, carding, pencemaran nama baik. Nah, terus yang ketiga ini ada tips terhindar dari cybercrime. Pertama itu ada menyaring konten yang kita baca, mengecekkan dengan teliti sebelum transaksi. Jika membuat tulisan di web atau berita harus didukung dengan fakta yang ada. Gitu. Dan terakhir, jangan ragu untuk meminta maaf apabila tulisan yang kita buat itu menyinggung suatu hak. Oke, sekarang kita lanjut ke materi ketiga. Materi ketiga ini narasumbernya itu Dr. Susetya Herawati. Materi ketiga ini itu merupakan peran serta sikap kita sebagai mahasiswa dan pemuda. Menjadi mahasiswa itu kita harus menjadi pribadi yang inovatif. Munculnya inovasi ini itu dari hati kita sendiri yang memang tidak ada karakter yang mau berpikir. Nah, untuk berpikir itu kita harus memperluas ilmu pengetahuan. Ilmu tersebut akan mendorong kita untuk menjadi kreatif. Gitu. Di era kita yang digital ini kita harus kreatif dan kita tidak boleh takut, melainkan kita ambil semua kesempatan untuk dieksekusi dengan kreatifan kita. Nah, sebagai pemuda, kita juga harus mengembangkan kepribadian yang sehat, tangguh, berkemampuan analisis dan sintetis, harus memiliki kepribadian yang kuat, yang tidak mudah diracuni kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak bertanggung jawab. Lalu, kita juga harus memelihara dan mengembangkan demokrasi Pancasila, serta menjunjung tinggi HAM. Dan yang terakhir, pengembangan nilai ilmu budaya yang luhur, relevan, guna mendorong dan menampung segala macam perubahan yang terjadi. Lanjut kita ke materi terakhir dari hari pertama. Ini narasumbernya Profesor Dr. Said Akil. Ini pemateri mengungkapkan bahwa nasionalisme tidak bisa dipisahkan dengan agama. Seorang yang nasionalisme harus beragama dan sebaliknya, seorang yang beragama harus bernasionalisme. Lanjut kita ke hari kedua. Materi pertama itu narasumbernya adalah Profesor Heriandi. Judulnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Indikator profil pelajar Pancasila itu yang pertama ada benar kritis, kedua ada kemandirian, 3 kreatif, 4 gotong royong, dan 5 kebinekaan global. Dan yang terakhir berakhlak mulia. Dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu pertama ada pembukaan program studi baru, kedua sistem akreditasi perguruan tinggi negeri, ketiga perguruan tinggi negeri badan hukum, dan yang terakhir hak belajar 3 semester di luar program studi. Lalu tujuan dari belajar Kampus Merdeka Belajar itu mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi dan semakin otonom dan fleksibel dan menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kedua ini ada dari narasumbernya Profesor Dr. Asep Sukohar. Nah, ini kesadaran lingkungan hidup menjamin risiko dan kampus sehat. Oke, jadi
lingkungan hidup berupa alam itu menjadi sumber kehidupan kebutuhan kita sebagai manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lain-lainnya. Di sini tuh ada 3 kelompok permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia. Yang pertama, lingkungan alam seperti sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya hutan, keanekaragaman hayati, eksploitasi pesisir dan lautan, dan pencemaran udara, air, dan tanah. Yang kedua, ada lingkungan buatan seperti kurangnya RTH, permukiman kumuh, penumpukan sampah, dan lingkungan sosial. Nah, yang terakhir itu ada perubahan masyarakat agraris ke modern menyebabkan perubahan gotong royong, keanekaragaman kelompok, dan kontrol sosial. Lalu, kampus sehat. Program Kampus Sehat dan Health Promoting University merupakan gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi, dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Upaya yang telah dilakukan UNILA, itu Kampus Sehat itu Zero Tolerance AS, parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, pengelolaan sampah TPST, pengelolaan sumber air, dan arboretum dan anggrek. Di selanjutnya itu disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto tentang etika dan norma kehidupan di kampus. Oke, jadi tuh kalau mahasiswa ideal itu berarti mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang kita lakukan dan dikerjakan, serta harus mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Itu ada 4 karakter mahasiswa di perkuliahan: tipe mahasiswa studi oriented, organisasi oriented, student organisasi oriented, dan yang hanya suka bermain gitu. Dan ada 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa, itu rajin belajar, memiliki orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain, bisa menyesuaikan diri, peduli terhadap lingkungan, kreatif, inovatif, disiplin, memiliki cita tinggi, dan rendah hati. 4 itu narasumbernya adalah Profesor Dr. Suharso, dan ini judulnya Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kehidupan Kampus pada Masa Pandemi. Di Staging University Lampung itu dari digital connectivity, digital infrastructure, smart infrastructure, integrated application, smart learning, teknologi to create, smart campus, dan terakhir teknologi for actualization. Kita lanjut ke hari ketiga. Hari ketiga itu PKKMB Fakultas. Oke. Jadi materi pertama itu narasumbernya ada Profesor Dr. Patuan Raja tentang pembelajaran perguruan di era 4.0 dan plagiarisme. Jadi materinya itu ada bagaimana cara melaksanakan suatu demi mencapai suatu tujuan, bagaimana cara mencikapi dosen, dan juga ada materi tentang terkait plagiarisme. Plagiarisme itu suatu tindakan pencurian ya guys. Terus juga ada perbedaan belajar di perguruan tinggi dan di SMA gitu. Materi kedua narasumbernya adalah Dr. Iswandi. Beliau menyampaikan tentang sistem perkuliahan dan bimbingan akademik. Isi materinya itu ada kuliah menggunakan KFS atau sistem kredit semester, terus ada literasi baru menghadapi era revolusi industri, literasi data, literasi teknologi, dan juga literasi manusia. Lanjut kita ke materi ketiga, ini disampaikan oleh Dr. Supriyadi. Beliau itu menyampaikan tentang fasilitas fakultas dan kemahasiswaan. Berikut ini beberapa fasilitas, yaitu ada bus yang mengantar ke fakultas masing-masing, terus ada trotoar kuning itu untuk penyandang disabilitas, ada aula A yang berisi 200 mahasiswa, dan juga masing-masing jurusan itu memiliki ruang baca sendiri. Lanjut ke materi terakhir, itu disampaikan oleh Dr. Iswanti ini. Beliau menyampaikan tentang kehidupan, tentang berbangsa dan juga bernegara. Jadi kita lanjut ke hari keempat atau hari terakhir PKKMB. Ini adalah PKKMB Prodi. Jadi saya akan menjelaskan beberapa tentang Prodi Bahasa Perancis dan juga IMA/Sapra. Oke, dalam Prodi Bahasa Perancis itu kita memiliki program MBKM. Isinya itu ada program pelajar, magang, ini hanya alternatif. Terus ada asistensi mengajari suatu pendidikan, sama ada KKN atau kerja kuliah nyata tematik. Ini tuh modelnya mengajar di desa. Nah, terus ada prospek kerja jurusan bahasa Perancis itu ada banyak. Yang pertama ada staf kedutaan, guru bahasa Perancis, pengajar di kursus bahasa Perancis, penerjemah Indonesia Perancis atau Perancis Indonesia, terus ada konsultasi dalam bahasa Perancis dan juga pemandu wisata. Terus kita lanjut ke IMA/Sapra. IMA/Sapra itu merupakan akronim dan ikatan mahasiswa pendidikan bahasa Perancis gitu. IMA/Sapra itu punya 5 bidang perguruan. Yang pertama ada bidang pendidikan, bidang kaderisasi, bidang komunikasi dan informasi, bidang dana dan usaha, dan terakhir bidang kemahasiswaan dan alumni. IMA/Sapra berada di bawah naungan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Jadi itu adalah resume PKKMB dari hari pertama sampai hari terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.